Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada yang kami kasihi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, Sabtu 15 Januari 2021. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang dalam kerajaan surga, selamat pagi Tuhan. Kami bangun dalam keadaan sehat, kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu, karena pelindungan-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu dan kami merasakan Tuhan dalam perjalanan hidup kami yang naik turun. Ada Tuhan beserta kami, menguatkan kami. Untuk itu kami juga percaya Tuhan di hari yang baru ini, yang Tuhan berikan kepada kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada maksud Tuhan yang terbaik buat hidup kami. Datanglah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami, berbicaralah Engkau Tuhan seluas-luasnya dalam hati kami, agar kami boleh Tuhan berjalan dengan penuh semangat bersama Tuhan, dan boleh menyelesaikan hari ini dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nats kita sebagai landasan firman Tuhan diambil dari Habakuk 3 ayat 18. Habakuk 3 ayat 18 mengatakan, "Aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Aku akan gembira selalu, sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku." Habakuk 3 ayat 18. Judul renungan kita pada pagi hari ini adalah gembira. Sebagai manusia tentu kita pernah mengalami bahwa menjalani hidup di dunia ini tidak lepas dari berbagai kesulitan di samping kemudahan hidup. Pengalaman hidup lebih dari 63 tahun bersama istri, anak, dan 2 orang cucu telah mendekati kami kepada Tuhan. Dari pengalaman-pengalaman hidup ini, saya melihat bahwa kesuksesan dan kegagalan sama-sama menjadi bagian dalam perjalanan iman tersebut. Pada saat kita menderita, gagal dan sedih, harus kita akui bahwa kebanyakan dari kita bertanya-tanya, di manakah Allah di tengah masalah yang sedang saya hadapi? Kadang sulit bagi kita untuk melihat kebenaran dan keadilan di sana. Malahan sebaliknya, kelihatannya ketidakadilanlah yang menang. Dan sepertinya Allah hanya diam saja. Kita diperhadapkan pada banyak pilihan untuk berbagai jalan keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Terus terang, saya belajar dari Nabi Habakuk dalam merespon penderitaan, ketidakadilan, dan kegagalan hidup. Nabi Habakuk memiliki suatu sikap yang patut diteladani. Di tengah kemuraman dan kepedihan dirinya dan bangsanya, dia memilih untuk selalu bergembira dalam hidupnya. Sebagai manusia, jiwa Habakuk terusik menyaksikan segala sesuatu yang terjadi pada bangsanya. Tapi di satu sisi Habakuk melihat semakin bertambah dalam bangsanya telah jatuh pada kejahatan moral dan kerusakan spiritualitas. Di sisi lain, Habakuk galau dengan sikap Allah yang menghukum bangsanya dengan menggunakan tangan bangsa Babel yang tidak menyembah Allah Israel. Belum lagi penderitaan bangsanya bertambah dengan kegagalan panen, ternak, serta amukan alam yang menggandakan penderitaan tersebut berkali-kali lipat. Habakuk memang tidak sepenuhnya memahami tindakan Allah ini. Tetapi dia memutuskan untuk tetap bergembira. Gembira bukan berarti dia mengabaikan penderitaan atau senang dengan penderitaan.
tetapi gembira merupakan ekspresi imannya kepada Tuhan, keputusan imannya kepada Tuhan. Dia percaya tindakan Tuhan kepada bangsanya lebih baik daripada rancangan hebat buatan bangsanya. Dia percaya kegagalan bahkan ketidakberdayaan bangsanya untuk hidup membuat dirinya dan bangsanya menyaksikan kemurahan Tuhan. Dia belajar untuk bersandar pada hikmat, keadilan, kedaulatan, dan kekuasaan Allah. Karena itu dia mengakhiri rangkaian refleksi penderitaannya dengan suatu pernyataan yang indah. Aku akan gembira selalu, sebab Engkau, Tuhan Allah, penyelamatku. Demikian pula kita saat ini. Kita dapat memilih bahagia atau kita dapat memilih menyesal dalam kehidupan ini. Hidup adalah rangkaian kesedihan sekaligus kegembiraan, kesukaan sekaligus kepedihan, tawa dan air mata, sukses dan gagal, sehat dan sakit. Apa yang kita pikir dalam hidup ini? Mensyukuri hidup ini, sekalipun hidup ini ditutupi awan gelap, atau membenci hidup yang tidak seperti kita harapkan. Inilah saat kita untuk bersandar kepada Allah. Percayalah, Allah memelihara kita melalui cara-cara yang tidak terduga. Renungan ini ditulis oleh Benyamin C. dari buku Pelangi Jiwa GKI Kayu Putih. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Benar, hidup ini adalah pilihan. Pilihan apakah kita tetap bergembira atau hidup kita terpuruk. Habakuk mengatakan, aku akan gembira walaupun masalah dalam hidupku bertubi-tubi. Aku akan. Berarti di situ ada kata kerja. Dia mengusahakan untuk dia tetap bergembira. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, kegembiraan itu harus kita usahakan, harus kita timbulkan dari iman kita. Filipi 4 ayat 4 mengatakan, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Filipi 4 ayat 4. Berarti di dalam keadaan kemelut pun, dalam keadaan masalah, problem yang banyak kita alami, kita disuruh untuk mengusahakan sukacita itu. Dan nantikanlah tangan Tuhan yang tak terduga menjaga dirimu, memberikan pertolongan bagimu. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengerikan tulang. Amsal 17 ayat 22. Mengapa kita disuruh bersukacita? Karena di dalam sukacita itu, di dalam joy itu, ada pengharapan. Di dalam sukacita itu, dalam gembira itu, dalam joy itu, ada iman kita yang mengatakan, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, aku tidak mau kalah dengan masalah ini. Aku tidak mau putus asa. Aku memilih untuk tetap bergembira, bersukacita di dalam Tuhan. Karena Tuhan adalah Allahku yang menolong aku. Bapak, Ibu, percayalah akan hal ini. Saya tidak tahu seberapa besar masalah Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Mungkin Anda katakan, persoalan saya besar sekali. Mungkin Anda katakan, saya tidak akan bisa bersukacita, saya tidak akan bisa bergembira, karena ada masalah di pundak saya, ada beban di pundak saya. Pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan, belajarlah dari Habakuk. Aku akan gembira selalu. Always. Aku akan gembira selalu. Sebab Engkau Tuhan Allah penyelamatku. Sebab Tuhan Allah adalah penyelamatku. Bapak, Ibu, kita kembali melihat, bukankah selama hidup ini kita pun telah mengalami masalah-masalah dan kita mampu melewatinya bersama Tuhan. Dan berkali-kali Tuhan menyelamatkan kita.
melalui pengalaman-pengalaman hidup kita yang terduga, di mana Tuhan kirimkan banyak orang dengan berbagai cara. Bapak Ibu, ini sebagai bukti bahwa Allah menyertai kita, Allah peduli kepada kita, Allah mengerti dan mau menolong kita. Untuk itu, kita hanya diminta untuk bersukacita dalam segala hal. Bersyukur dalam segala hal dan selalu berdoa. 1 Tesalonika 5. Bersukacitalah. Karena di mana ada sukacita, ada imanmu terus yang hidup. Bergembiralah, sebab dengan gembira adalah obat dari hatimu. Tetapi semangat yang patah atau putus asa mengeringkan tulang. Jadi itu pilihan hidupmu. Jika engkau telah menyaksikan bahwa selama ini Allah mengasihimu, maka Dia pun akan tetap mengasihimu saat ini dalam menghadapi masalahmu. Tetap di dalam Tuhan, aku akan gembira sebab Tuhan Allah penyelamatku. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Selamat menjalankan aktivitas. Tuhan memberkati. Bersukacita, bergembiralah. Amin. Haleluya.